Maya Raja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang banget kita masih di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan untuk sore hari ini aku sudah bersama dua orang narasumber dari SMK Negeri Bali Mandara. Kita ketemu dulu sama Eka, selamat sore. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore Ya, Eka dan juga Antari. ya benar. Selamat sore. Selamat sore. Mereka ini adalah tim wajah plastik SMK Negeri Bali Mandara. Tim wajah plastik. Nanti kita bakal ngobrol ya teman Pro 2. Kira-kira apa sih yang membuat mereka bisa menjadi juara dalam lomba wajah plastik kategori SMK se-Bali. Sebelumnya kita mau tahu dulu dong, Eka sama Antari ini kesibukannya sekarang apa selain menjadi seorang pelajar? Baik, kalau saya selain jadi seorang pelajar, saya juga aktif di dalam organisasi Kak. Nah, diantaranya saya aktif dalam organisasi Green Youth Bali. Oke. Selain itu juga Jegek Bagus Kanbara. Ya, ada juga organisasi Sakawira Kartika Kak. Nah, selain di organisasi saya juga menyempatkan atau meluangkan waktu untuk bekerja setiap malam gitu Kak. Oke. Itu bekerja di bidang entertainment, jadi penari gitu. Waduh. Di sebuah resto yang ada di desa saya, tepatnya Desa Bulian gitu Kak. Oke, jadi seorang penari toh Iya, ya. benar Kak. Kalau Antari sendiri gimana nih? Hampir sama kayak Kak Eka. Antari itu biasanya sibuk mungkin selain di pelajaran ikut organisasi siswa intrasekolah. Habis itu gabung dalam Satuan Karya Pramuka Kalpataru. Itu aja sih Kak. Oke, nah kalau ngomongin soal yang namanya wajah plastik nih ya, kira-kira apa sih yang memotivasi kalian kemarin itu untuk ikutan yang namanya lomba wajah plastik? Baik, jadi awalnya itu waktu 1 tahun yang lalu Kak ya, kami dari SMK Bali Mandara, tepatnya saya juga sebagai perwakilan sekolah, itu mengikuti yang namanya workshop wajah plastik di Semandala SMA 2 Tejakula bersama Pak Oplas itu. Nah, jadi setelah kami ikut workshop itu, kami mendapatkan inovasi untuk mengolah sampah plastik menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual gitu Kak. Setelah itu di sekolah kami juga mensosialisasikan kepada warga sekolah gitu untuk memanfaatkan bekas kemasan ataupun sampah plastik itu. Nah, setelah itu kebetulan kan ada juga yang namanya project P5. Nah, jadi dari pihak sekolah lah yang memasukkan wajah plastik ini ke P5. Setelah itu dari sekolah mengundang Pak Oplas untuk melakukan yang namanya sosialisasi ataupun workshop terkait dengan wajah plastik seperti itu Kak. Jadi namanya wajah plastik, dari bahan-bahannya dari kantong plastik atau gelas-gelas plastik itu ya? Ya. Jadi kalau bahannya tuh dia dari sampah kemasan plastik itu Kak. Seperti habis bungkus makanan kayak tiktak kayak gitu Kak. Oh iya, minuman. Kalau minuman itu nggak bisa? Nggak bisa Kak. Itu lebih ke kemasan yang snack gitu Kak. Gitu. Oh gitu, oke. Jadi kalau boleh tahu persiapannya kemarin sebelum lomba apa aja? Dan apa aja sih yang diperlukan kalau kita membuat wajah plastik itu? Jadi mungkin dari Antari bisa. Jadi Kak, persiapannya itu dari H-1 harinya itu kita untuk mengumpulkan plastik itu Kak, mulai dari membersihkannya kan biar nggak basah itu pas ditempel. Mulai dari membersihkan plastik. Jadi yang dibutuhkan itu pada saat membuat wajah plastik yang pertama yaitu udah pasti mal Kak. Buat nempel-nempel plastiknya itu. Habis itu tentunya juga butuh plastik, gunting sama lem Kak. Oke, berapa lama prosesnya kalian untuk mempersiapkan itu? Dari mencari bahan-bahannya, seperti itu? Jadi untuk bahan atau sampah plastiknya itu kita memerlukannya banyak Kak. Sebanyak 2 kantong sampah yang besar itu. Itu. Jadi sebenarnya itu sisa sampah yang sempat kami gunakan pada saat workshop gitu. Jadi kami menggunakannya 2 kantong plastik. Setelah itu selain dari sampah kami juga perlu lem, mal dan juga gunting gitu Kak. Jadi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pada saat lomba itu kami diberikan waktu sebanyak 3,5 jam. Dalam pembuatannya itu? Iya, dalam pembuatan wajah plastik. 3,5 jam. Iya, kalau normalnya dulu kami membuat di sekolah itu per gerham membuatnya Kak kurang lebih sebanyak 12 orang, itu kami mengerjakannya seharian masih belum maksimal gitu. Belum maksimal. Ya, karena
prosesnya tuh lumayan lama kalau buatnya Kak itu. Kalau kemarin kalian berapa orang? Kalau kemarin kami berlima Kak. Berlima, Iya. dapatnya dalam waktu 3,5 jam Ya. itu bisa menyelesaikan wajah plastik itu ya. Ya, jadi kami dari beberapa peserta yang lain gitu, kami mengambilnya dari yang paling bawah dulu Kak, menyelesaikan dari paling yang bawah gitu. Sebenarnya dari semua peserta juga belum bisa yang menyelesaikan secara maksimal gitu. Jadi kami hanya bisa menyelesaikan sampai dengan di wajahnya aja gitu. Kebetulan pada saat itu kami membuat wajah plastik legong. Legong. Iya. Jadi legong kan ada yang gelungan di atasnya itu Kak. Nah, itu kami kekurangan waktu Kak. Waktunya udah habis, sedangkan legong yang untuk gelungannya tuh belum selesai gitu Kak. Susah nggak sih kalau dari awal kalian nih baru ikut workshop kan, terus dijelasin seperti apa prosesnya, terus juga kalian mencoba-coba untuk membuat sampai akhirnya kalian berani untuk ikutan lomba yang pertama kali, sampai akhirnya menjadi juara 2 ini, gimana nih? Susah banget nggak sih atau gimana sih dalam proses pembuatan itu sendiri? Gini Kak, untuk pertama-tamanya itu memang agak bingung Kak, kan baru pertama kali tuh ngundang Pak Made Oplas buat ke sekolah ngadain workshop wajah plastik. Itu kan bingung Kak pertamanya gimana harus motong plastiknya. Nah di sana tuh dijelasin lah sama Pak Made Oplas gimana aja itu yang di bagian muka pakai plastik yang gimana aja. Mungkin dari pembuatan wajah plastik itu biar cepat selesai itu mungkin butuh kerja sama yang gini aja Kak. Kalau kerjasamanya baik mungkin lebih cepat selesainya Kak. Kalau Eka pribadi itu lumayan rumit Kak ya. Jadi selain kita kerjasama gitu, kita juga harus teliti dalam pengerjaannya Kak. Iya betul. Supaya kadang kalau kita udah motong mal sebagai dasar untuk motong sampah plastiknya itu, kalau kadang-kadang kan bisa jadi hilang gitu Kak. Kayak dulu pengalaman sering banget itu ada yang mal hilang, sampai-sampai kita harus membentuknya gitu. Itu merupakan tantangan banget bagi kami untuk ikut lomba wajah plastik pertama kali gitu. Karena sebelumnya itu kami cuma membuatnya di sekolah aja, belum pernah lomba gitu Kak. Namun kami juga bangga bisa meraih sebagai juara 2 kategori SMK gitu dengan waktu yang diberikan sangat singkat menurut kami gitu Kak. Kurang nggak sih itu 3,5 jam? Kurang banget Kak. Kurang ya? Ya kurang. Oke. Wah, menarik ya teman Pro 2 nih membuat legong wajah plastik dari bekas-bekas sisa makanan seperti itu ya. Benar. Untuk kamu yang pengen tahu seperti apa prosesnya, boleh bertanya langsung ya sama Eka dan juga Antari di WhatsApp kita di 0811399154 atau bisa juga melalui live chat RRI Digital atau bisa juga komen di live YouTube kita di RRI Singaraja Official. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Hit Music Station, Pro 2. Aku masih barengan sama Eka dan juga ada Antari dari SMK Negeri Bali Mandara yang kemarin dapat juara 2 lomba wajah plastik ya, Iya, benar, SMK se-Bali. Iya. Oke, selain waktu mungkin ada tantangan lain gak sih selama kalian melakukan proses lomba kemarin? Nah, selain waktu, jadi tantangannya tuh di sampah plastik Kak. Nah, jadi karena kita menggunakan sampah yang sebagian sudah pernah kami gunakan, itu sisa sampah gitu. Jadi itu merupakan tantangan banget Kak untuk mencari warna sampah yang sejenis dengan warna mal kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, benar. Harus sama gitu ya warnanya. Iya, harus sama Kak. Karena yang di wajah plastik itu harus ada gradasi warna gitu Kak. Nah, selain itu juga kami kan ditekankan untuk bekerja itu supaya bersih gitu Kak. Nah, itu merupakan tantangan banget bagi kita karena kita cuma membawa 2 kantong plastik untuk sampah, sampah dan juga untuk bekas potong itu kami nggak bawa kantong plastik gitu. Jadi itu kami sekali ngerjain harus udah diambil sampahnya kayak gitu. Jadinya itu seperti menghambat waktu gitu Kak. Ya kalau di sekolah buatnya karena nggak lomba gitu kayak, jadi kita bebas aja mau motong yang mana gitu, mau nanti sekalian aja dibersihin kayak gitu Kak.
Luar biasa banget sih ya teman berdua. Ini tuh baru pertama kali loh ikutan lomba dari workshopnya setahun yang lalu, terus berani ikut lomba dan dapat juara 2 ya. Ya, Ada Kak. metode khusus nggak sih yang kalian lakukan kemarin? Metode tuh khusus tuh kayak gini berarti Kak. Kalau dulu tuh kami membagi pekerjaannya Kak. Jadi ada yang di bagian motong mal, ada yang bagian nempel. Setelah itu ada yang juga bagian potong sampahnya gitu Kak. Ada Oke. juga sebenarnya itu metode awalnya, tapi setelah kami bekerja itu jadinya apa yang kosong itu yang kita ambil gitu. Biar nggak, jadi kan kalau yang motong mal gitu untuk yang nempel harus nunggu yang motong mal dulu gitu. Jadi biar yang nempel tuh nggak diem, jadi bantu kayak nyari-nyari sampah gitu Kak. Jadi siapa yang udah selesai itu langsung udah ditempel gitu. Kayak kita tuh memang kerjasama semuanya kita ambil gitu Kak. Oke, nggak ada yang diem, pokoknya semua harus Iya, kerja bekerja, ya, Kak. biar kompak. Benar Iya. sekali, Ada yang mau Kak. ditambahin Antari? Kalau dari Antari sendiri tuh kesusahannya pas pembuatan wajah plastiknya itu di pas motong plastiknya itu Kak, kadang terbalik tulisannya. Oke. Dari kriteria lombanya memang seperti itu. Jadi tulisannya tuh biar bisa dibaca nggak kebalik gitu. Namun kadang kita kan karena cepet-cepetan bingung motong terus kebalik dari tulisannya itu. Karena dikejar waktu juga Iya. ya. Oke. Nah, menurut kalian apa sih yang kalian anggap dari karya kalian nih, oh ini yang bisa menjadikan karya kita juara 2? Nah, kalau menurut saya itu dari kekompakan yang pertama Kak ya. Jadi kalau dilihat dari kekompakan kita memang semuanya itu bekerja gitu, kerjasamanya. Selain itu juga kebersihan seperti yang telah disampaikan tadi gitu. Kita baru motong satu plastik aja udah langsung tak pungut itu, dijadiin satu lagi sama kantong plastiknya itu. Jadi itu yang kedua. Nah untuk yang ketiga, jadi karena kita tuh mulainya dari bawah gitu Kak ya. Nah kesesuaian warna yang di lukisan sama warna sama plastik itu sih Kak. Selain itu kan ada juga untuk penilaian tuh keestetikan kata. Jadi untuk yang di sampah kemasan plastik itu kan ada yang kata-kata yang memang menarik gitu. Jadi kita sengaja ngambil kata-kata yang memang menarik kayak yang ada waktu ini daungi gitu Kak. Kan ada yang wangi, bau wangi gitu. Oke. Kita ambil juga kata-katanya tuh, kita rangkai katanya gitu supaya estetik gitu Kak. Oh gitu. Iya. Nyangka nggak sih kalau kalian dapat juara 2? Awalnya sih nggak nyangka banget Iya. Kak ya. Karena pertama itu karena kami melihat karya kami tuh belum selesai gitu, Iya. belum full. Ternyata setelah kami tanya-tanya ke teman yang lain tuh belum ada yang selesai juga gitu. Nah setelah kami tahu bahwa karya teman-temannya tuh belum ada yang selesai, baru kayak langsung optimis gitu, wah dapat kayak gitu. Oh gitu. Ternyata benar Kak itu. Ada berapa peserta sih waktu itu? Ada banyak ya? Kalau waktu nik itu lombanya sebali. Ada yang kategori SMP, setelah itu SMA, SMK sama perguruan tinggi gitu. Oke. Nah itu untuk yang di kategori SMK itu pesertanya sekitar 13 peserta Kak, 13 sekolah sebali SMK. Di yang SMK, Iya, kategori yang SMK. SMK. Dan kalian bisa dapat juara 2. Iya, Wah, benar, Kak. luar biasa ya. Apa nih yang jadi pengalaman kalian nih mengikuti lomba ini? Yang Anda kamu bisa pelajari? Tentunya yang bisa dipelajari itu Kak kayak bekerja sama yang lebih baik, karena waktu itu kan ada beberapa yang mungkin kayak ngelamun gitu kerjanya. Jadi kan kurang karena waktu sedikit kerjanya kayak gitu, jadi mungkin pengalamannya atau hal yang bisa ditambahkan dari pengalaman tersebut tuh kerjasama yang lebih bagus Kak, biar bisa nyelesain dengan maksimal juga. Gitu. Kalau saya itu juga Kak, karena kami tuh berkelompok, pastinya menyatukan pemikiran masing-masing Yang itu berbeda. susah. Iya Kak, susah banget itu. Walaupun sempat bentrok gitu karena beda pendapat gitu. Tapi walaupun seperti itu, dengan kerjasama yang dengan kerjasama yang maksimal itu kita bisa menyelesaikannya walaupun belum maksimal gitu Kak. Selain itu juga kecekatan yang bisa kami ambil dari perlombaan itu Kak. Gitu.
gitu. Yang penting kompak aja Iya ya. benar, kerja sama ya. Yang satu kerja semuanya harus kerja. Iya, benar, Kak. gitu. Oke, kalau kalian ngelihat nih dari teman-teman di antara ke-13 SMA SMK yang lain ya, kalau karya-karya mereka tuh seperti apa sih kalau dibandingin nih sama karya kalian? Nah, kalau berbicara mengenai karya Kak ya, jadi kebetulan kami itu satu ruangan ada 4 sekolah. Itu kami kalau nggak salah yang SMK itu cuma 2, SMA 2. Nah, untuk karya yang teman kami itu yang dari Karangasem, itu karyanya memang dia menyelesaikan dari wajah, dia menyelesaikan dari wajah. Selain itu kata mereka tuh dia kekurangan sampah. Mereka bawa sampah cuma sekantong plastik yang merah itu Kak. Oh iya iya. Sampai iya. kita aja bawa 2 kantong plastik yang warna hitam besar tuh Kak. Itu waktu kita masuk ruangan semua peserta pada syok. Wah, banyak banget bawa gitu. Karena ukurannya itu kan 40 kali 60 gitu. Itu kiranya kami perlu banyak Plastik. sampah ya gitu Kak. Gitu. Kalau dilihat dari karyanya dia selesainya di areal wajah aja itu di areal dari badong ke bawah itu dia belum gitu. Itu sama semua apa beda-beda sih karyanya? Untuk karyanya itu sama Kak. Semua buatnya legong. Iya sama legong. Berarti memang udah ditentukan ya? Ya jadi pada saat TM itu ditentukan Kak, di voting siapa yang suaranya terbanyak itu yang dipilih gitu. Oh gitu. Oke. Ada nggak sih aspek tertentu dari wajah plastik yang kalian buat itu yang menurut kalian nih ada yang harus diperbaiki nih dari segi mananya mungkin? Kalau yang perlu diperbaikin tuh dari segi pemotongan mal biar lebih rapi gitu mungkin Kak. Karena jujur aja kita waktu itu malah membawa gunting yang agak besar gitu Kak. Nah malnya kan kecil jadi sulit itu motongnya. Biasanya kan kalau di sekolah pakai cutter itu Kak motongnya kan biar gampang itu motongnya. Biar nggak kayak waktu itu guntingnya besar, plastik yang digunting tuh malah kecil kan sulit dan yang ngeguntingnya. Oke. Itu aja sih. Kalau Eka ada tambahan? Kalau Eka mungkin dari gini Kak ya, yang perlu diperbaiki itu pemotongan mal aja sih Kak. Karena kalau malnya itu sekalian dipotong itu kemungkinan hilangnya tuh besar banget Kak, karena kecil-kecil Kak ya. Selain itu juga dari penyesuaian warna pada karyanya gitu. Jadi ada beberapa warna yang nggak sesuai sama sampah plastiknya karena memang nggak ada gitu. Jadi kami gunakan yang warna yang paling mendekati gitu Kak. Kalau dilihat kami membawa sampah banyak, namun warna-warna yang diperlukan itu sangat terbatas gitu Kak. Jadi mencari warna yang paling mendekati itu aja sih Kak kalau menurut Eka. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 ya yang bakal aku tanyakan langsung nih sama Eka dan juga Antari. Tapi kayaknya nanti di segmen berikutnya ya. Jadi untuk kamu yang pengen bertanya lagi silahkan, kita masih buka di WhatsApp di 0811399154 atau mungkin bisa juga melalui live chat di RRI Digital dan juga komen langsung bisa ya di live YouTube kita @RRI Singaraja Official. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Banyak untuk kamu yang masih dengerin kita sore hari ini di Sore Ceria, dan aku masih barengan sama Eka dan juga Antari dari SMK Negeri Bali Mandara. Ada beberapa WhatsApp ya dari teman Pro 2 yang udah nanya sore hari ini sama Eka dan Antari. Hai, selamat sore kakak, aku pengen tahu dong kira-kira nih rencana kakak kalian berdua nih setelah lomba ini apa sih? Apakah akan menciptakan wajah plastik yang lebih wah lagi? Jadi kami di sekolah itu sudah merencanakan setelah ikut lomba ini bakal mengaktifkan lagi akan lebih aktif lagi untuk proyek penguatan untuk membuat P5 yang di wajah plastik itu Kak. Karena itu udah kami rasakan banget dampaknya itu selain dari menghasilkan nilai jual gitu, jadi sampah plastik itu lebih berguna jadinya gitu, dan juga kreativitas anak-anak di sekolah itu semakin meningkat gitu Kak. Oke, terus ada juga yang mau tanya, hai Kak Ita, Kak Eka dan juga Kak Antari, kira-kira gimana sih cara memilih bahan dan juga alat untuk menciptakan sebuah karya wajah plastik? Oke.
Jadi untuk alat dulu Kak ya. Mm-mm. Untuk alat tuh kami menggunakan gunting aja Kak. Untuk menggunakan gunting itu seperti yang tadi dikatakan itu menggunakan gunting yang kecil lebih gampang gitu. Dan juga itu pun harus gini Kak, harus tajam gitu biar biar enggak bisa, karena ada yang gunting yang agak gini ya, dia kurang kurang tajam Heeh. dibilang Kak ya gitu. Mm-mm. Itu bahkan bisa merusak plastik yang udah dipotong gitu Kak. Oh, heeh. Oh gitu. Terus? Iya. Untuk bahannya Mungkin ada tambahan sedikit dari Antari Kak. Terus untuk plastiknya itu nggak pakai kayak plastik sunlight, itu kan agak licin tuh Kak dalamnya. Oke. Sulit banget itu buat ditempel, itu aja sih Kak. Milih Hmm. plastiknya ya kayak bungkus mie mungkin ciki-ciki tuh biar nggak yang licin gitu, biar gampang ditempel. Kalau pakai plastik sunlight itu emang nggak bisa nempel ya. Oh, berarti itu dicuci dulu ya? iya Iya. benar dicuci habis itu dijemur Kak biar kering gitu. Mm-mm. Prosesnya berapa lama? Untuk Kalau mencucinya sehari mungkin kalau mataharinya gini Kak ya bagus. Terus tuh untuk mencuci langsung menjemur gitu Kak. Hmm. Mumpung di sekolah kan ada lapangan luas, Oh lumayan iya. luas Kak ya. Mm-mm. Kita di sana menjemurnya saat melaksanakan proyek P5 Kak. Oke. Selanjutnya, selamat sore Kak Eka dan juga Kak Antari. Mau nanya dong, seberapa penting sih faktor teknis dibandingkan dengan kreativitas dalam lomba ini? oke. Jadi faktor teknis tuh sangat penting sih Kak ya, menurut saya, karena kalau nggak sesuai seperti kan ada tuh tekniknya untuk Mm-mm. di areal wajah itu menggunakan sampah plastik yang berisi tulisan kecil, tulisannya kecil. Jadi untuk yang di luar area kulit itu Mm-mm. menggunakan sampah plastik yang tulisannya besar gitu. Jadi nggak boleh yang nggak isi tulisan, harus isi tulisan kayak gitu. Itu harus sesuai sih Kak. Kalau semisal bukan di areal wajah atau kulit itu menggunakan tulisan yang kecil itu kurang elok dilihat gitu Kak. Mm-mm. Itu jadi kesesuaian antara gambar dan juga warna pada gambar dan juga plastik itu sangat penting juga Kak, karena di sana itu ada gradasi warnanya gitu. Antari ada yang mau ditambahin? Kalau menurut Antari sih sama kayak Kak Eka. Kalau tanpa teknis itu kan jadi berantakan wajah plastiknya. Misalnya di muka itu semestinya tulisan yang kecil, kalau kita pakai tulisan yang besar itu pasti kan berantakan, kayak Hmm. nggak rapi gitu di mukanya Iya. Kak. Mungkin itu aja. Oke, satu pertanyaan terakhir. Selamat sore, mau tahu dong, bagi tips dong gitu kan ya. Untuk aku yang juga penasaran nih, pengen yang namanya untuk mengikuti lomba-lomba wajah plastik, pengen belajar juga. Ada tips nggak sih untuk pemula? Untuk tipsnya itu kita hanya memerlukan inovasi dan juga kreativitas Kak. Jadi kita tuh perlu bangun yang namanya inovasi. Setelah itu kita juga harus gini, rajin-rajin juga memilah sampah plastik gitu Kak, karena ada yang bagus untuk digunakan dan juga nggak bagus untuk digunakan tuh. Selain itu praktek ataupun latihan itu juga sangat penting banget Kak, untuk kita bisa mengatur ataupun menyesuaikan antara gradasi warna dan juga ketepatan waktu gitu, supaya kita mengetahui berapa sih kalau ukuran misalnya ukuran 10 kali 20 itu perlu berapa lama sih gitu, dan juga untuk pengukuran sampah gitu Kak, perlunya di latihan praktek langsung gitu. Oke. Ya, dari Antari nggak ada tambahan sih Kak, itu aja sama. Oke, wah nggak kerasa ya. Terima kasih banyak nih untuk yang sudah ikutan atensi sore hari ini, sudah tanya-tanya di WhatsApp kita di 0811399154. Yang terakhir mungkin yang ingin Eka dan juga Antari sampaikan untuk teman berdua yang lagi dengerin ya, lagi nonton kita sore hari ini, ada nggak sih? Jadi untuk dari Eka itu ada pesan untuk para pemudi khususnya di Buleleng itu, Mm-mm. untuk tumbuhkanlah rasa kreativitas itu, mulai dari yang kecil kita menjaga lingkungan dan Oke. mengolah sampah plastik menjadi benda yang memiliki nilai jual dan memiliki nilai guna gitu. Oke. Dari Antari mungkin sama, untuk para pemuda dan pemudi di Buleleng agar lebih memanfaatkan sampah plastik agar memiliki nilai jual.
Baik, terima kasih untuk Eka dan Kak, juga sama-sama, Antari sore hari ini sudah berkenan hadir untuk berbincang sama kita di Sore Ceria. Dan juga terima kasih banyak teman Pro 2. Jangan kemana-mana, sukses terus untuk kalian berdua ya. Iya Kak. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.